Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Pada pembelajaran daring ini semoga kita diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar, dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita niati semata-mata melaksanakan perintah Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, setelah kita berdoa, pada materi ini Ibu akan menyampaikan tentang bab sikap toleransi dan simpati terhadap sesama sebagai wujud pemahaman dari surat Al-Kafirun. Jadi pembelajaran ini ada dua pembahasan yang kita bahas. Yang pertama apa tadi? Tentang apa? Tentang sikap toleransi, betul. Tentang apa lagi? Tentang sikap simpati, ya betul. Tentang sikap simpati terhadap sesama manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu, mari kita membaca surat Al-Kafirun bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kita membaca surat Al-Kafirun, perlu kita ketahui bahwa di dalam surat Al-Kafirun, surat yang ke-109 yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah, yang termasuk surat Makkiyah, ini ada asbabun nuzul pada ayat ke-6. Betul sekali. Ayat ke-6 yang bunyinya bagaimana? Lakum dinukum waliyadin, yang mempunyai arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kenapa ayat ini diturunkan? Karena ketika Rasulullah SAW diajak oleh kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala, dan akhirnya Allah menurunkan ayat ini untuk menolak ajakan kaum kafir Quraisy. Jadi tujuan Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini agar semua manusia mempunyai sikap toleransi terhadap sesama. Dari tadi kita membahas tentang toleransi, tapi belum tahu apa sih yang dinamakan toleransi itu. Toleransi adalah kita harus mempunyai sikap saling menghargai adanya perbedaan, baik itu segi agama, kita berbeda agama, kita berbeda pendapat, kita harus mempunyai sikap menghargai, menghormati, sopan santun, ramah tamah, dan terwujudlah kehidupan saling menyayangi, saling mengasihi, kehidupan damai, rukun, dan tidak ada kata-kata saling bermusuhan di antara sesama manusia. Selanjutnya, yang kedua apa? Yang kedua adalah sikap simpati terhadap sesama. Sikap simpati ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Dan sikap simpati ini harus dimiliki oleh setiap orang. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi
pada inti dari sikap simpati adalah kita harus saling membantu, saling tolong menolong, saling gotong royong dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan, lebih-lebih di masyarakat. Seperti contoh, sikap simpati di dalam rumah. Kita membantu kedua orang tua kita, membantu bersih-bersih rumah, itu termasuk sikap simpati karena saling membantu. Dan ada lagi contoh di sekolah, sikap simpati terhadap teman. Ada teman yang tidak membawa uang jajan, kita beri uang jajan dengan diniati sedekah, sedekah. Nah, itu juga termasuk kita membantu. Ada teman yang sakit, kita menjenguknya. Ketika kita bermain ada teman yang jatuh. Nah, kita harus menolong. Jangan dibiarkan atau ditertawakan. Tidak boleh. Terus ada lagi sikap simpati di masyarakat. Ada bersih-bersih lingkungan bersama. Kita juga harus membantu, gotong royong bersama. Itu adalah termasuk sikap simpati kepada sesama manusia dimanapun kita berada. Jadi kita tidak boleh egois, tidak boleh memikirkan diri sendiri, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita juga harus prihatin, merasa ketika teman sedih juga ikut sedih dengan cara kita membantu. Ketika teman sedang membutuhkan, semampu kita membantunya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.